Pernah kebayang gak sih kalau untuk dapat hasil panen yang melimpah, kita justru perlu sedikit menahan diri? Kedengarannya aneh ya, tapi dalam dunia tanaman, sedikit stres yang terkontrol itu bisa jadi kunci untuk memicu ledakan bunga yang luar biasa. Yuk kita bongkar rahasianya. Nah, ini dia nih masalah klasik yang sering bikin para penghobi tanaman gemes sendiri. Anda udah rawat baik-baik, daunnya lebat, warnanya hijau seger, tapi bunganya gak nongol-nongol. Pasti kepikiran kan, apa ya yang salah, apa yang kurang? Yup, Anda nggak salah dengar, waktu tanaman dapat semua yang dia mau, air cukup, nutrisi banyak, dia bakal mikir, wah hidup enak nih, ngapain repot-repot bikin keturunan. Jadi fokusnya ya cuma buat tumbuh gede, numbuhin daun sama cabang aja. Istilahnya, dia lagi ada di zona nyaman dan lupa sama tugas utamanya buat berbunga dan berbuah. Oke, jadi di balik zona nyaman tadi, sebetulnya ada semacam perang biokimia yang lagi terjadi di dalam tanaman. Semuanya ini soal keseimbangan antara dua hormon yang kerjanya bertolak belakang. Hormon inilah yang nentuin si tanaman mau lanjut numbuhin daun atau ganti haluan buat produksi bunga. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Gibberellin itu ibarat pedal rem. Dia aktif terus kalau kondisinya serba enak. Perintahnya cuma satu, ayo tumbuhin daun, banyakin batang. Nah lawannya, etilen, itu pedal gas buat berbunga. Hormon ini baru diproduksi banyak-banyak pas tanaman ngerasa terantam, misalnya waktu kekeringan. Jadi dengan kita kasih stres air, kita itu sebenarnya lagi sengaja ngurangin kekuatan rem gibberellin dan ngebejek gas etilen dalam-dalam buat ngasih sinyal darurat ke tanaman, woi kondisi genting nih, waktunya reproduksi, sekarang. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya gimana caranya kita jadi sutradara perang hormon ini tanpa bikin tanaman kita celaka? Kuncinya itu ada di presisi dan pengamatan. Ini bukan soal menelantarkan tanaman ya, tapi soal mengirim pesan yang pas di waktu yang pas. Yuk kita urai satu persatu. Langkah pertama itu fondasinya ya, pastiin dulu atlet kita ini kondisinya prima. Langkah kedua kita mulai aksinya, stop penyiraman. Nah langkah ketiga ini bagian seninya. Kita harus pinter-pinter baca kode rahasia dari tanaman, yaitu pas dia mulai kelihatan layu. Ini puncaknya. Begitu kodenya muncul, kita langsung loncat ke langkah 4, yaitu pesta kemenangan. Siram tanaman sampai puas, terus kasih nutrisi terbaik buat nyambut calon-calon bunga yang bakal segera muncul. Jadi, apa sih sebetulnya kode rahasia itu? Nah, ini yang kita sebut layu sementara. Ini tuh cara tanaman ngobrol sama kita bilang, "Hey, aku ngerasain tekanan nih, aku siap ganti mode." Daunnya mungkin terkulai lemas di siang hari, tapi ini kondisinya 100% bisa pulih lagi. Inilah target kita, bukan tanda bahaya. Nah, ini dia aturan paling penting yang harus dipegang erat-erat. Patokannya jelas banget, daunnya boleh terkulai, boleh lunglai, tapi warnanya wajib tetap hijau. Kalau daunnya udah mulai menguning atau ujungnya kering kecoklatan, itu tandanya Anda udah kelewatan batas. Kalau udah gitu, langsung siram buat nyelamatin. Ingat, hijau itu zona aman kita. Tentu saja, durasi diet ini beda-beda buat tiap tanaman. Tanaman di pot kecil mungkin cuma butuh beberapa hari aja buat sampai ke titik layu. Tapi kalau pohon besar di kebun, ya bisa butuh waktu berminggu-minggu. Makanya, lupakan kalender. Alat ukur terbaik Anda itu mata Anda sendiri. Amati tanaman setiap hari, karena dia sendiri yang bakal ngasih tahu kapan waktunya. Jadi, setelah semua drama menahan air dan ngamatin daun layu ini, emangnya hasilnya sepadan? Jawabannya sepadan banget. Kita lihat aja buktinya. Coba deh lihat data ini. Ini bukan sekedar naik sedikit loh. Sebuah penelitian pada pohon rambutan nunjukin perbedaan yang drastis. Pohon yang dimanja, selalu disiram, tingkat pembungaannya cuma di angka 52%. Tapi, pohon yang dikasih perlakuan stres air terkontrol, tingkat pembungaannya meroket sampai 98%. Hampir semua cabangnya keluar bunga. Angka ini udah bicara sendiri kan? Dan bonusnya nggak berhenti sampai di situ aja. Manfaatnya lanjut terus sampai ke buah. Buahnya cenderung jadi lebih besar dan lebih berat. Dagingnya juga lebih tebal. Dan yang paling penting buat petani, teknik ini bisa bantu memutus siklus on-off. Itu loh fenomena panen raya setahun, tahun depannya panennya sedikit. Jadi hasilnya bisa lebih stabil dan bisa diandalkan. Oke, teknik ini memang dahsyat. Tapi sama seperti alat canggih lainnya, kita harus tahu kapan tidak boleh menggunakannya. Tahu batasannya itu sama pentingnya dengan tahu cara kerjanya. Biar kita nggak malah merusak tanaman kesayangan kita.
Ini daftarnya dan alasannya masuk akal banget. Ngasih stres ke tanaman yang udah sakit atau lemah itu sama aja kayak dorong dia ke jurang. Kalau buat sayuran daun kayak selada atau bayam, kan tujuan kita panen daunnya bukan bunganya. Kalau kita stresin, mereka malah bakal bolting alias berbunga lebih cepat yang bikin rasanya jadi pahit dan gak enak dimakan. Saya mau Anda benar-benar ingat kalimat ini. Anggap aja teknik ini tuh kayak program latihan super intensif buat atlet. Anda cuma bakal ngasih program ini ke atlet yang sehat dan kuat kan, bukan yang lagi cedera. Nah sama, kesehatan tanaman itu harga mati, gak bisa ditawar. Pada akhirnya, ini semua mengubah cara kita memandang perawatan tanaman. Mungkin insting kita untuk selalu memberi, selalu menyiram, dan memupuk, kadang-kadang malah menahan potensi sejati dari tanaman kita. Dengan belajar memahami bahasa mereka dan memberikan sedikit tekanan yang cerdas, kita bisa membuka pintu kelimpahan yang selama ini tersembunyi. Selamat mencoba!